Cerah? Panas? Nah, kira-kira apa yang menyebabkan cuaca seperti ini? Oke, pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar banyak tentang sistem tata surya. Siap untuk belajar? Ya. Sudah nyaman tempat duduknya untuk belajar? Ya. Nah, sekarang silakan kalian berkelompok sesuai dengan minat yang kalian pilih. Nah, sekarang kalian sudah duduk sama teman yang minatnya sama, kemudian gaya belajarnya sama. Oke, kegiatan kita hari ini Ada langit, ada bulan. Oke, stop. Ini? Oke, bagus. Sekarang ini kita akan belajar lebih jauh tentang atas ini. Siapa yang mau tes tadi? Oke. Ini. Nah, itu dia yang ingin belajar tes. Di sini ada tesnya. Ya. Yang ingin belajar di depan di video silakan diperhatikan. Kan sekarang kalian silakan baca, yang sudah kalian dapat dibaca, silakan dibaca, silakan dibaca. Untuk yang lain silakan perhatikan ke depan. Ini ini Aquarius, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. itulah beberapa contoh benda langit yang ada dalam sistem tata surya. Nah, anak-anak tadi setelah ada yang membaca pada tes bacaan, kemudian ada yang sudah menyimak video. Nah, sekarang anak-anak diharapkan dapat mencari informasi penting terhadap ciri-ciri dari masing-masing planet. Yang baca, yang dapat bacaan Merkurius, ada yang bisa menyampaikan? Oke. Nah, sekarang saatnya kita bermain. Sudah siap bermain? Sudah. Ya, Pak Guru punya beberapa gambar-gambar di sini. Sekarang kita akan menyusun sesuai dengan urutan yang sudah kita pelajari tadi. Pada permainan ini, setiap anak akan memegang satu buah gambar. Ya, setiap anak akan memegang satu buah gambar. Nanti akan disusun. Dan sini, yang duduk silakan baca sekarang. Tinggiin satu-satu ini baca lanjut. Sudah tepat susunannya? Oke, tepuk tangan. Nah, anak-anak, demikianlah pengajaran kita hari ini, yaitu tentang sistem susunan tata surya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum jelas? Ya, jadi Pak Guru harapkan kembali di rumah anak-anak membaca kembali, mencari informasi kembali, boleh berdiskusi bersama teman yang dekat rumahnya juga boleh. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, ini anak-anak diharapkan membuat susunan tata surya, boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk nanti disusun gambar ini disusun dalam bentuk poster atau media, boleh nanti dicari di internet, kemudian dipotong, disusun, boleh dibuat dalam bentuk desain menggunakan aplikasi pendukung seperti Canva atau lain-lainnya. Untuk kegiatan akhir yaitu evaluasinya nanti pulang sekolah, Pak Guru akan kirimkan link Google Form untuk latihan materi kita hari ini. Oke anak-anak, mohon perhatiannya sebentar. Ya, silakan ditutup dulu bukunya. Bukunya, letakkanlah tulisnya dulu. Sekarang Pak Guru akan mengajak anak berlatih sebuah teknik untuk mengembalikan fokus dan kesadaran kita dalam belajar. Ya. Pertama, silakan duduk dengan senyaman mungkin. Nah, kalau sudah, sekarang silakan pejamkan mata. Mulailah untuk menarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas.
Nahan, hembuskan. Arahkan pikiran anak-anak bahwa kita berada di tempat yang paling nyaman. Kita merasa senang, kita merasa bahagia di tempat tersebut. Rasakan nafas kita mengalir masuk melalui hidung, kemudian mengalir lagi keluar pelan-pelan. Rasakan energi-energi baik, energi positif masuk ke dalam tubuh agar kita tetap merasa nyaman, agar kita merasa tenang dan siap untuk melanjutkan kegiatan. Silakan dibuka mata pelan-pelan. Nah, tarik nafas lagi sekali. Teruskan. Nah, ada yang mau bercerita satu anak apa yang kalian rasakan? Dingin ya. Setidaknya kita sekarang bisa lebih fokus ya untuk melanjutkan kegiatan kita belajar hari ini. Sudah siap melanjutkan kegiatan belajar hari ini? Sudah. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan lanjutkan kegiatan kita hari ini adalah sesuai dengan minat yang kalian pilih. Ya, sesuai dengan minat yang sudah kalian pilih. Sekarang anak-anak boleh cari sebuah buku fiksi. Ya, sebuah buku fiksi yang ada ceritanya di sana. Boleh diambil di pojok baca, boleh diambil di box. Kalau ada yang ingin cerita dari media internet juga boleh. Nah, setelah anak-anak dapat memilih buku, kemudian ada yang mencari di media internet atau ada yang ingin mencari bacaan atau ceritanya yang Pak Guru share di layar, boleh, bebas. Nah, tugas anak-anak apa? Ya, jadi Pak Guru harapkan nanti yang kalian cari adalah yang pertama adalah tokoh utama. Nah, setelah anak-anak menemukan tokoh utama, nanti dituliskan namanya. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Oke, bagus pertanyaannya. Kerjakan di mana? Di buku atau di mana? Anak-anak boleh gambar, boleh pakai media aplikasi yang sudah sering kita gunakan, Canva dan sejenisnya. Pakai media digital boleh. Boleh kalian juga buat seperti poster. Boleh. Ya, poster kecil ya, nanti buat seperti desainnya bebas. Contohnya seperti yang di papan. Intinya di sana ada nama tokoh, ada sifat tokoh, ada tindakan yang dilakukan, dan yang terakhir pendapat kalian seperti apa. Bebas berpendapat. Ya, bagaimana untuk tugas kegiatan belajar hari ini, kira-kira jelas? Ya, ulangi lagi. Ya, sejenis itu, sejenis peta pikiran, artinya kita membuat jaring-jaring konsep. Ya, jadi dari bacaan yang kalian baca, kalian diharapkan nanti di sana menemukan tokoh utama, nama tokoh, sifat tokoh, kemudian apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut, yang terakhir adalah pendapat. Gimana, jelas? Ya. Siapa yang biasanya pakai Canva di waktu mengumpulkan tugas? 3. Yang lainnya gambar ya? Gambar. Oke, boleh. Nanti boleh juga kalian belajar bareng-bareng di rumah untuk belajar menggunakan media. Mungkin bisa belajar bersama teman yang sudah sering, boleh bagi pengalamannya kepada teman lain juga boleh. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Jadi demikian untuk tugas kegiatan belajar kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan di WA Group. Ya, ingat pesan Pak Guru, kegiatan belajar kita tidak hanya di kelas ini saja karena waktunya sangat terbatas. Kita pasti ada tambahan-tambahan untuk kegiatan belajar di rumah. Jadi kombinasi antara luring dan daring. Terima kasih banyak anak. Mari kita tutup dengan parol santi dan doa bersama. Kita berdoa sesuai dengan agama dan
Perkenalkan, saya Iwayan Yogi Sanjaya, CGP Angkatan 4 Kota Denpasar. Saya bertugas di SD Negeri 7 Pedungan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan refleksi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang saya laksanakan di kelas bersama anak-anak kelas 6. Refleksi yang pertama pada tahap perencanaan yang bisa saya sampaikan di sini, bagaimana saya merasa bersemangat untuk menyiapkan pembelajaran yang akan dilaksanakan bersama anak-anak. Rasa semangat ini tergambarkan dari bagaimana saya membayangkan terlebih dahulu kegiatan seperti apa yang akan saya laksanakan bersama anak, baik itu dari diferensiasi proses, produk, maupun konten, termasuk juga pembelajaran sosial emosional yang ada di dalamnya. Kemudian pada tahap pelaksanaan pembelajaran di sini dengan diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi berbasis pembelajaran sosial emosional, yang pertama anak-anak itu dapat mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Kemudian yang kedua, pada pembelajaran sosial emosional di sini sangat berpengaruh untuk mengembalikan fokus belajar anak yang memiliki karakter cepat kehilangan fokus dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, pada pembelajaran ini saya melaksanakan teknik stop di antara jeda antar dua mata pelajaran yang saya laksanakan di kelas. Di sana anak-anak saya latih untuk teknik stop tersebut, di mana menarik nafas, kemudian berhenti sejenak, kemudian menarik nafas, merasakan apa yang ada di sekitar, yang terakhir kembali melakukan aktivitas. Di sana ketika melanjutkan pembelajaran kedua, anak-anak masih terjaga semangatnya. Kemudian pada praktik pembelajaran ini perbaikan-perbaikan masih banyak akan saya lakukan. Yang pertama pada bagian perencanaan, di mana kita sebagai guru harus menyiapkan perangkat pembelajaran yang dimulai dari RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang benar-benar nanti tergambarkan bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi berbasis pembelajaran sosial emosional. Kemudian dari pelaksanaan tersebut kita harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Di sana dilakukan, hal yang pertama dilakukan adalah mendiagnosa dengan asesmen diagnostik yang dilaksanakan sebelum pembelajaran dilaksanakan maupun jauh sebelum pembelajaran tersebut, bisa di semester awal ataupun di pertengahan bulan sebelum pelaksanaan pembelajarannya. Untuk proses yang bisa dilakukan di sana cukup banyak, tergantung dari materi-materi yang akan kita sampaikan. Nah, perbaikan berikutnya yang ingin saya lakukan nantinya adalah dari segi penyiapan media pembelajaran, di mana media-media yang harus disiapkan ini harus juga sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ada yang dari visual, auditori maupun kinestetik. Bagaimana kita agar bisa menyiapkan media tersebut sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, untuk dari segi produk dapat kita variasikan, baik itu dari segi teknologinya. Di sini kebetulan pembelajaran yang saya laksanakan adalah menyusun peta konsep. Di sana pilihan produk yang bisa dihasilkan oleh anak-anak dari segi gambar, kemudian ada dari segi desain. Nah, dari segi desain ini saya berusaha memadukan teknologi di dalamnya. Nah, perbaikan yang bisa saya lakukan ke depannya adalah lebih memvariasikan lagi produk-produk yang bisa dihasilkan oleh murid, yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, minat mereka, dan kesiapan belajar mereka. Namun di sini saya merasa tidak semua pembelajaran
selalu harus didiferensiasikan, selalu bisa didiferensiasikan tergantung juga dari muatan-muatan pembelajaran tersebut. Contoh lainnya adalah misalnya pada pembelajaran matematika yang bisa didiferensiasikan itu menurut saya adalah pada bagian prosesnya. Nah, contohnya pada saat mencari data, anak-anak bisa mencari data di lingkungan sekitar, di perpus, di kelas, maupun di tempat lainnya di sekitar sekolah. Demikian refleksi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya agar Ibu fasilitator, masuk juga nantinya Ibu pengajar praktik, dan tentunya rekan-rekan CGP dapat memberikan saran dan masukan terkait dari pembelajaran yang sudah saya lakukan ini agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.